Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sabtanu Rizky, merupakan mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Salih Al-Aitam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana karir pribadi saya untuk menjadi seorang widya iswara sebagai bentuk pemenuhan tugas manajemen karir. Yang pertama ada profil diri. Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi manajemen di Universitas Salih Al-Aitam yang memiliki minat pada sektor administrasi publik. Saat ini saya aktif bekerja di Koperasi BPSDM Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya menyelesaikan program magang di instansi yang sama. Pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan memberikan pemahaman yang mendalam bagi saya tentang budaya birokrasi, politik, tata kelola administrasi, dan etos kerja aparatur negara. Berdasarkan teori karir Anchors, fondasi karir saya adalah security atau stability dan service atau dedication to a cause. Saya memiliki motivasi untuk memiliki karir yang stabil dan berkontribusi pada pelayanan publik. Berdasarkan tipologi kepribadian Holland, saya memiliki tipe sosial dan enterprising karena saya sangat tertarik untuk mengajar atau melatih. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang menjadi kekuatan saya adalah satu, latar belakang pendidikan. Saya merupakan lulusan S1 manajemen dengan pemahaman administrasi dan organisasi yang relevan dengan banyak formasi CPNS. Lalu pengalaman. Saya memiliki pengalaman kerja nyata di lingkungan pemerintahan, terutama di BPSDM Provinsi Jawa Barat, sehingga sudah familiar dengan SOP pemerintahan. Selanjutnya, akses informasi. Berada di lingkungan pemerintahan memudahkan saya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi dan isu-isu kedinasan. Selanjutnya, relasi. Saya memiliki relasi langsung dengan para senior yang ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk bisa menjadi mentor. Lalu ada weakness. Yang menjadi kelemahan saya adalah yang pertama, kualifikasi akademik. Jabatan Widya Iswara Ahli pertama mensyaratkan pendidikan S2. Lalu tes kemampuan bahasa Inggris dan kecepatan pengerjaan soal yang harus lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang pertama adalah pembukaan formasi CPNS di tahun 2027. Lalu regenerasi ASN. Yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat, di mana saya akan bersaing dengan pelamar lulusan S2 dari universitas ternama. Lalu ada regulasi, syarat in-passing atau perpindahan jabatan analis ke jabatan fungsional widya iswara yang ketat. Selanjutnya, tujuan karir. Yang pertama ada tujuan jangka pendek 1-3 tahun, tujuan jangka panjang 5-10 tahun, dan alasan pemilihan karir. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek saya yang pertama adalah pada tahun ini atau tahun pertama, yaitu lulus S1 manajemen terlebih dahulu secara tepat waktu, dan tetap bekerja di Koperasi BPSDM untuk menabung dana dan menjaga relasi, serta melakukan latihan soal CPNS. Di tahun 2027, saya akan mengikuti seleksi CPNS di instansi yang memiliki banyak posisi widya iswara sebagai jabatan pelaksana atau fungsional yang menerima lulusan S1. Lalu di tahun 2028 resmi berstatus sebagai PNS. Selanjutnya, tujuan jangka panjang. Yang pertama ada melanjutkan pendidikan S2 baik melalui jalur beasiswa pemerintahan maupun biaya mandiri. Selanjutnya, mengikuti uji kompetensi untuk perpindahan jabatan dari analis menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya adalah karir puncak, yaitu menjadi widya iswara ahli utama yang kompeten. Lalu alasan pemilihan karir.
Menjadi Widya Iswara adalah kombinasi yang ideal antara minat saya pada pendidikan dan stabilitas karir sebagai ASN. Selanjutnya ada strategi pengembangan karir. Yang pertama, strategi peningkatan kompetensi, yaitu peningkatan kompetensi akademik, menyelesaikan pendidikan S1 dan melanjutkan S2. Persiapan CPNS, rajin mengerjakan soal dan simulasi CAT, lalu sertifikasi. Selanjutnya ada strategi pengembangan jejaring, yaitu memanfaatkan posisi kerja di BPSDM untuk berdiskusi dengan para senior dan bergabung dengan grup diskusi persiapan CPNS. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Lalu ada indikator keberhasilan karir. Yang pertama, reward. Mendapatkan penghasilan sebagai ASN yang stabil. Lalu peningkatan kompetensi. Memiliki NIP, memperoleh ijazah S2 dan memiliki sertifikat kelulusan Diklat Widya Iswara. Lalu kepuasan kerja. Kepuasan batin karena dapat mengajar dan berbagi ilmu kepada sesama ASN. Selanjutnya, mobilitas karir. Berhasil beralih status dari pegawai koperasi menjadi PNS analis, lalu menjadi Widya Iswara. Selanjutnya adalah action plan dan timeline. Fokus utama saya di tahun pertama, yaitu 2026, adalah menyelesaikan studi S1 dan persiapan seleksi CPNS. Di tahun berikutnya, tahun 2027, mengikuti seleksi CPNS. Di tahun 2028 sampai 2029, fokus karir awal sebagai ASN dan pengumpulan angka kredit. Di tahun 2030 sampai 2032, melanjutkan studi S2. Di tahun 2033 sampai seterusnya, fokus pada alih jabatan atau in-passing dan mencapai target sebagai Widya Iswara ahli utama. Lalu ada rencana alternatif, yaitu plan B sebagai P3K. Jika gagal CPNS 2027, saya akan melamar P3K teknis sambil berkuliah S2. Lalu plan C, swasta. Jika belum berhasil masuk pemerintahan, saya akan berkarir di perusahaan swasta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.